Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa pembuka pembelajaran. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu absen dulu ya. Aan, Hadir. Agus, Hadir. hadir semua ya. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, buku yang tidak mengenai pembelajaran kita pada hari ini disimpan dulu ya, yang ada di atas meja. Ibu mau tentang pembelajaran kita di minggu lalu. Ada yang masih ingat tak? Tentang surah Al-Ansar. Coba siapa yang masih ingat? Agus coba. Dari bismillah dulu ya, coba baca surah Al-Ansar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil Oke, masih ingat ya? Diingat terus ya. Jadi kalau sholat atau lagi dalam perjalanan, lagi mulai pembelajaran atau mengakhiri pembelajaran, boleh dibaca surahnya. Oke, untuk materi kita selanjutnya mengenai melestarikan alam dengan melestarikan bumi, yaitu Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Nggak, belum ya? Nanti kita belajar sama-sama ya. Kita coba belajar baca Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunu zibalu kal innil mampus. Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fihi satir radiyah, wa amma man zafat mawazinu fahumuhu wahiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, nanti kita belajar lagi, diingat ya surahnya. Nanti di akhir ibu bakalan tanya tentang siapa yang sudah bisa membaca surah itu. Surah ini, surah Al-Qari'ah. Jadi ibu akan menjelaskan tentang ayat-ayat yang ada di Quran surah Al-Qari'ah. Dari ayat pertama, kedua, dan ketiga yang berbunyi Al-Qari'ah
Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ayat ini berisi pemberitahuan akan datangnya hari kiamat dengan diawali sebuah pertanyaan, yaitu apakah hari kiamat itu? Bahkan pertanyaan tersebut diulang lagi sebagai tanda untuk memperkuat bahwa pertanyaan itu memang sesuatu yang tidak mengerti karena jangkauannya lebih besar. Untuk dibayangkan dengan kalimat, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut dijawab dengan berbagai kejadian yang terjadi pada hari itu. Lanjut ke ayat keempat dan ayat kelima yang berbunyi, Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunu jibalu kal inni mampus. Menjelaskan dua peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Pertama, keadaan manusia sangat panik, ketakutan dan kebingungan. Pada hari itu mereka berlarian tak tentu arah sehingga mereka digambarkan seperti anai-anai yang berterbangan. Musafir lain memaknai anai-anai dengan laron-laron, yaitu binatang yang terbang tak tentu arah. Ia hanya terbang apakah ia akan selamat atau celaka. Yang kedua, keadaan gunung-gunung digambarkan seperti bulu yang berhamburan. Gunung-gunung ini yang selama ini tegar, kuat dan tangguh menancap di bumi, pada saat itu tiba-tiba saja seperti buku yang dihamburkan dan ditiup angin dengan sangat ringan. Kedua pemandangan peristiwa tersebut merupakan awal tentang terjadinya hari kiamat yang mengakibatkan keterkejutan hati manusia. Dengan sangat dahsyatnya sehingga persendiannya gemetar, seolah-olah segala sesuatu yang ada di bumi termasuk gunung-gunung berterbangan bagaikan debu. Kondisi tersebut dapat diilustrasikan dengan kondisi zaman saat ini. Ketika terjadinya satu gunung berapi mengalami erupsi, maka dapat dipastikan manusia sangat panik dan kebingungan untuk mencari perlindungan dan tempat yang aman. Mereka mengungsi dan meninggalkan harta bendanya, apalagi ketika gunung-gunung berapi berhamburan. Mengeluarkan lahar panas tentu akan menjadikan situasi yang sangat menentu sebagaimana gambaran hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Qari'ah dengan kepastian akan terbaginya manusia menjadi dua golongan. Lanjut ke ayat 6, 7, 8, dan 9 yang berbunyi, Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah wa amma man sakulat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Menjelaskan manusia terbagi menjadi dua golongan. Dengan adanya kejadian kiamat tersebut dan hal itu berkaitan dengan amalan-amalan yang mendapat penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama yaitu golongan orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian dan ketetapan bahwa golongan ini dipastikan akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu mendapatkan kenikmatan yang sangat menyenangkan. Dan golongan kedua yaitu orang-orang yang mempunyai timbangan kebaikannya ringan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian dan timbangan bahwa golongan ini akan ditempatkan di neraka hawaliyah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka hawaliyah dengan terlebih dulu menanyakan. Lanjut ke ayat 10 dan 11 yang berbunyi,
Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Menjelaskan tentang pertanyaan apa neraka hawaliyah itu, dan jawabannya bahwa hawaliyah itu adalah api yang sangat panas. Dengan demikian, orang yang memiliki amal kebaikan yang sedikit akan dimasukkan Allah ke dalam neraka hawaliyah. Apakah dan bagaimanakah neraka hawaliyah itu? Neraka hawaliyah itu adalah api yang sangat panas, bergejolak. Inilah ungkapan mengejutkan yang menggambarkan hakikat orang yang mempunyai amal baik sedikit sehingga timbangannya ringan, dan tempat kembalinya adalah di tempat yang terdapat api yang sangat panas, yaitu di neraka hawaliyah. Ibu akan membacakan Quran surah Al-Qari'ah dan artinya. Jadi kalian dengarkan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunu zibalu kal innin mampus, fa amma man sakulat mawazinu wa fi isatir radiyah, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Apa hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertaburan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan apakah orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawaliyah. Tahukah kamu apakah neraka hawaliyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Jadi seperti itu Quran surah Al-Qari'ah dan artinya yang telah Ibu baca. Jadi apa yang telah Ibu jelaskan tadi sudah paham? Paham, Bu. Paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke. Jadi di awal pembacaan tadi kan Ibu mengatakan Ibu mau satu persatu maju ke depan untuk membacakan Quran surah Al-Qari'ah. Apa sudah hafal semua? Belum. Oke, kalau belum kita baca sama-sama aja ya. Nanti ini bacaan Quran surah Al-Qari'ah Ibu jadikan tugas untuk kalian hafalkan di rumah. Minggu depan Ibu akan tanya lagi tentang Quran surah Al-Qari'ah. Jadi kalian harus sudah hafal ya. Baik, kita baca sama-sama lagi sekali lagi ya. Ibu akan baca duluan, nanti kalian ikuti ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu yauma yakunun nas kal
asri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan dipelajari lagi di rumah ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.